ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu yang pegang Alkitab, ikuti apa yang saya baca dari tulisan ini. Ayat yang ke-15 berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan jumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka kembalinya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu hadirin yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tema Natal Nasional tahun 2024 ini sudah ada di depan ini, dan saya senang sekali kalau tema ini saya angkat lagi dalam khotbah pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasih, yaitu marilah kita pergi ke Bethlehem. Khotbah tema ini sudah sekian lama kita sudah dengar sepanjang bulan Desember tahun 2024 yang kita sudah lalui. Khotbah dengan tema ini sudah disampaikan oleh seluruh hamba-hamba Tuhan, baik itu dari berbagai kalangan gereja secara nasional, dengan berdasarkan kondisi dan kebutuhan di daerah tertentu dan bangsa ini. Tema ini diangkat dan disampaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi di suatu daerah dan bangsa ini. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, kita sudah tahu bahwa kalau tema ini berbicara seperti ini, yaitu bahwa kata-kata ini diucapkan oleh para gembala setelah mereka mendengar berita tentang kelahiran Yesus ini. Tema ini juga akan menjadi suatu ajakan untuk melakukan sesuatu tindakan. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, dalam kesibukan para gembala-gembala untuk menjaga ternak kawanan, mungkin ada yang masih mengantuk karena malam hari terjadi. Mungkin ada yang mengantuk, tapi berita yang datang kepada mereka membuat mata mereka sudah mulai ini dan semangat. Karena berita baru, orang baru yang datang sampaikan. Ada berita baru dan orang baru yang sampaikan. Bapak Ibu yang Yesus kasih, dalam bacaan kita tadi 5 ayat yang kita sudah baca ini, ada 3 kalimat yang saya rasa penting, yang kita merenungkan dan merefleksikan di dalam tugas dan pelayanan kita untuk tahun 2025 ini. Yaitu yang pertama adalah mengambil kesepakatan bersama dan bertindak bersama. Dalam ayat yang ke-15 dan ke-16 dikatakan bahwa setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Ada satu kalimat yang ada di sini adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Marilah itu ajakan bersama, sepakat bersama. Antara saya tidak pernah menemukan berapa orang yang jaga ternak, tapi saya menemukan dari tempat yang mereka jaga ternak ke kandang
binatang itu 2 kilo yang saya sempat baca dalam satu buku. Tetapi berapa banyak orang yang jaga ternak itu saya tidak menemukan. Dari sekian para gembala ini mereka bersepakat untuk mereka mengatakan mari kita sama-sama pergi melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasih. Dalam tulisan-tulisan ini para malaikat ini dari sejumlah malaikat, sejumlah para gembala ini tidak ada yang mengatakan saya tunggu dulu. Saya tunggu dengar dari bapak-bapak dulu aja. Saya akan cukup dengar apa yang disampaikan setelah teman-teman melihat di tempat di sana. Tidak ada yang tertulis dalam Alkitab yang seperti ini. Tidak ada juga orang yang mengambil alasan mengatur malam hari. Jaga ternak begini terus saya mengatur. Saya mau tidur dulu. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Para gembala-gembala itu mereka semua tidak yang terkecuali. Mereka sudah berangkat bersama-sama ke tempat kelahiran Yesus. Satu hal yang kita bisa merenungkan dalam bagian yang pertama dan merefleksikan dalam tugas dan pelayanan kita di Kabupaten Dogiay adalah mengambil kesempatan bersama dan bertindak bersama. Kesepakatan bersama dan bertindak bersama. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Di sini ada orang yang gembala ada kan? Ada orang gembala ada? Tidak ada. Untuk sepakat bersama-sama memang satu hal yang sulit. Karena apa? Pendapat yang satu pasti beda dengan pendapat yang lain. Pikiran yang satu pasti beda dengan pikiran yang lain. Keinginan yang satu pasti beda dengan keinginan yang lain. Tetapi dalam tugas dan pelayanan kita masing-masing sebagai pegawai negeri, pejabat pemerintah, TNI, Polri, masyarakat di Kabupaten Dogiay, mari kita sama-sama sepakat bersama dan bertindak bersama. Apa yang kita mau bertindak bersama adalah bagaimana supaya kita diberkati Tuhan. Ubi yang sudah dibawa tadi ini supaya diberkati Tuhan. Tadi saya tanya panitia seksi dekorasi, kenapa kamu bawa ubi dan bahan makanan kita bagasi supaya Tuhan berkati. Mari kita sama-sama sepakat supaya Tuhan berkati tanah ini, Tuhan berkati pekerjaan kita, Tuhan berkati kebun kita, Tuhan berkati keluarga-keluarga kita, Tuhan berkati jabatan kita. Kita semua sepakat bersama agar Dogiay ini menjadi Dogiay yang enak. Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasih. Satu hal kata yang saya masih ingat dan simpan dalam file otak saya ketika Pastor John Bunai kakak di lapangan sebelah tanggal 13 Januari Desember. Dogiay bukan biasa-biasa lagi. Bukan? Dogiay bukan biasa-biasa lagi. Biasanya apa? Ada hal-hal buruk yang terbiasa. Terbiasa malas ke gereja. Terbiasa malas ke tempat tugas kerja masing-masing. Sebagai pegawai negeri di kantor. Sebagai petani ke kebun. Sebagai bapak dan mama rumah tangga atau anak dalam keluarga. Ada yang tidak mau betah tinggal di dalam rumah. Ini yang bukan biasa-biasa. Karena itu melalui kesempatan ini mari kita sama-sama bertindak bersepakat bersama dan bertindak bersama sesuai dengan tugas dan pokok kita masing-masing, fungsi kita masing-masing. Tidak ada satu yang menjadi penonton. Tidak ada satu lembaga yang menjadi penonton dalam membangun Kabupaten Dogiay. Di Dogiay ini ada pemerintah, ada aparat pemerintah daerah, ada TNI Polri, ada masyarakat, ada pemuda, ada KMPI, ada KONI, ada kami FKUB, ada LPPD, ada banyak lembaga-lembaga, ada toko dewan, ada lembaga pemuda, ada dan seterusnya. Mari kita sama-sama bersepakat bersama dan bertindak bersama sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, sesuai program kerja kita masing-masing untuk tahun 2025 dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasih, Rasul Yakobus mengatakan dalam pasal yang kedua
ayat 22 itu berkata begini. Kita mengimani bahwa Yesus membawa damai di antara kita, dan karena itu iman kita bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu akan menjadi sempurna jemaat yang Yesus kasih. Kalau kita diam, ada pihak lain akan ambil alih. Kalau kita diam, pihak iblis akan berusaha keras menghancurkan keluarga kita, menghancurkan kekerabatan kita, menghancurkan kedamaian kita, menghancurkan berbagai hal yang ada di dalam keluarga, masyarakat, dan di Kabupaten Dogiai. Karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita sama-sama bersepakat bersama membangun Kabupaten Dogiai sebagai satu tindakan nyata dari masing-masing orang, dari masing-masing kelompok, dari masing-masing instansi yang ada di Kabupaten Dogiai. Bapak Ibu yang Yesus kasih. Yang kedua, dari kalimat-kalimat yang kita sudah baca, yaitu ayat yang ke-17 dan 18, yaitu menjadi pembawa saksi yang benar. Dalam ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka semua heran. Bapak Ibu yang Yesus kasih. Yang kedua ini adalah menjadi pembawa saksi yang benar, menjadi pembawa keterangan yang benar, menjadi pembawa kabar yang baik, kabar yang benar. Bapak Ibu Saudara Yesus kasih. Berita kelahiran yang disampaikan para malaikat Tuhan kepada para gembala itu yang mereka teruskan. Tidak ada orang yang menitipkan bahasa yang lain daripada mereka dengar dan mereka lihat. Tidak ada kata provokator yang ada di dalam sekian orang para gembala yang datang melihat dan menyembah kepada Yesus itu. Bapak Ibu yang Yesus kasih. Di sini tidak ada berita lain yang mereka bicara. Satu bahasa yang mereka sampaikan. Apa yang mereka sudah lihat dengan mata mereka, apa yang mereka sudah dengar dengan telinga mereka. Jemaat yang Yesus kasih. Berita hoax, berita tipu, berita bohong itu menghancurkan satu kebersamaan. Itu menghancurkan satu kesatuan. Itu menghancurkan satu daerah besar. Itu menghancurkan ketenangan batin orang. Jemaat yang Yesus kasih. Salomo sendiri orang bijak dan dia berkata begini. Dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 12, ayat yang ke-14 dan pasal 12 ayat 20 itu berkata begini. Tidak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup menurut hidupnya mulut cerok, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Tipu daya ada di dalam hati orang-orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Bapak Ibu hadirin yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak ada gunanya dan menghancurkan. Jahat sekali ada orang-orang yang menyampaikan berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang memutarbalikkan kebenaran yang membuat menghancurkan suatu tatanan kehidupan daerah kita Dogiai, masyarakat kita Dogiai, di gereja kita, di dalam lingkungan kita. Jemaat yang Yesus kasih, kita semua menjadi pembawa berita atau informasi yang benar kepada masyarakat. Di berbagai media yang kita pakai selama ini adalah memang ada berita yang tidak benar juga. Ada yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan diberitakan di media sosial. Tetapi sebagai orang percaya, saya mengajak supaya kita pakai media yang ada ini untuk kita bisa pakai
memberitakan, menyampaikan, menginformasikan berita yang benar seperti para gembala-gembala yang sudah memberitahukan apa yang mereka sudah dengar dengan telinga mereka, apa yang mereka sudah lihat dengan mata mereka, sehingga Yusuf dan Maria, dan ayat dikatakan bahwa mereka bersukacita. Maria juga menyimpan segala sesuatu terjadi di dalam hatinya. Kalau berita yang benar kita sampaikan, informasi yang benar kita sampaikan kepada rakyat kita, kepada masyarakat kita, gereja kita, umat kita, jemaat kita, maka itu akan membangun satu kepercayaan, akan membangun satu iman, akan membangun satu kebersamaan, akan membangun satu perubahan yang terjadi. Jemaat atau Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, satu kata yang saya masih ingat, kata Uskup Timika almarhum John Sackler tahun bulan Desember tahun 2012 di Paroki Bomani. Dia mengatakan begini, di Mapia ini ada satu penyakit yang berbahaya, tidak bisa disembuhkan, hanya kesalahan. Dia bilang yang penyakit itu adalah malas kerja, malas ke gereja, malas tinggal di rumah, malas sekolah, malas bekerja. Itu dia bilang satu penyakit yang sulit disembuhkan. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh almarhum Uskup Timika, Pastor John Sackler. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, karena itu yang pertama tadi sepakat bersama dan bertindak bersama. Sudah sepakat bersama tapi tindakan lain tidak sepakat juga kita. Menghancurkan kesatuan, menghancurkan kebersamaan dalam keluarga kita, pemerintahan kita, dan dalam perkumpulan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dalam bacaan kita ayat yang ke-20 itu berkata, kembali ke tempat kerja mereka dengan semangat baru. Saya pikir kita sudah masuk di tahun baru 2025 ini. Tentu kita punya semangat baru, tentu kita punya mimpi banyak, tentu kita punya program-program banyak, tentu kita punya keinginan banyak. Sebab itu, mengapa mereka kembali ke tempat kerja mereka dengan semangat? Karena apa yang mereka sudah dengar dengan telinga oleh para malaikat, apa yang mereka sudah lihat itu benar-benar sudah terjadi. Tahun 2025 di hari ke-10 ini menjadi hari yang kita evaluasi kembali terhadap apa yang kita sudah gagal di belakang kita tahun 2024. Bagian-bagian yang kita sudah gagal, mari kita berusaha bekerja dengan sekuat tenaga untuk kita bisa membangun Dogiai menjadi Dogiai Dowena. Di dalam tahun 2025 ini, kalau kita dengan semangat yang ada di tahun 2024 yang lalu, atau 2024 yang lalu kita baku tipu, kita baku hancurkan satu dengan yang lain, mari kita membangun di tahun 2025 ini dengan semangat yang baru. Seperti para gembala tadi, mereka kembali ke tempat kerja mereka dengan semangat sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayat yang ke-20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu hadirin yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semangat kerja kita jangan kita udah, jangan kita lewatkan dia seperti kita sudah lewatkan tahun 2024 ini. Kita masing-masing OPD, mari kita sama-sama memuliakan Tuhan di tahun ini juga. Sebagaimana Bapak PJ Bupati sudah mencanangkan jadwal ibadah gabungan
TNI Polri dan ASN setiap awal tahun, awal bulan, setiap bulan berjalan seperti hari ini. Kemudian ada juga ibadah di masing-masing OPD dan jadwal dalam waktu dekat akan disampaikan di masing-masing OPD. Kemudian kita juga ikut kawal peraturan bupati yang sudah tetapkan pada tanggal 13 Desember 2024 tentang Hari KKR dan Doa Rekonsiliasi, yaitu setiap tanggal 13 Desember 2000 setiap tahun. Semangat yang ada di tahun 2024 yang dicanangkan oleh Bapak PJ Bupati ini, mari kita teruskan, mari kita kawal, mari kita lakukan, karena itu hal yang memuliakan Tuhan. Seperti para gembala-gembala, mereka kembali ke tempat kerja sambil memuji dan memuliakan. Bapak Ibu hadirin Tuhan Yesus kasih. Kalau kita sudah melakukan 3 hal seperti ini, maka melalui perayaan Natal tahun ini, kita sudah masuk di tahun 2024 ini, akan ada semangat baru untuk menggembirakan hati orang lain, membawa berita yang menyenangkan hati orang lain, informasi yang benar, yang memberi sukacita kepada masyarakat kita di negeri ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Untuk mewujudkan moto Dogiai Dowena itu satu kalimat. Dogiai Dowena itu satu kalimat yang bukan kata kerja. Karena itu di tahun 2012 bulan Desember saya sudah sampaikan dalam khotbah saya, bulan Januari 2013 saya sudah sampaikan dalam khotbah saya pada acara syukuran Bupati dan Wakil Bupati definitif di lapangan Gradus Tigi Boman adalah Dogiai Dowena. Kita tambah satu kata lagi, Dogiai Dowena Awi. Itu berarti ada mengandung kata kerja. Dogiai Dowena Awi itu mengandung kata kerja. Dogiai ini bisa menjadi Dowena Awi itu harus ada orang yang bekerja. Kalau tidak ada orang bekerja, yang enak itu bisa jadi rusak. Yang dekat itu bisa jadi jauh. Yang indah itu bisa dikotori. Karena itu kita sama-sama membangun Dogiai ini dengan satu tindakan agar Dogiai ini tetap menjadi Dogiai Dowena. Untuk mewujudkan moto ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita semua wajib ikut menciptakan kedamaian. Tidak hanya TNI Polri yang bertugas untuk mengamankan situasi, tapi kita semua yang ada ini, ada beberapa lembaga yang tadi saya sudah sebutkan, kita semua berperan aktif untuk berusaha menciptakan kedamaian. Kemudian kita juga semua wajib memiliki etos kerja di tempat kerja masing-masing sesuai dengan profesi kita masing-masing. Anak-anak, semua keluarga yang punya anak-anak, banyak anak-anak ada tinggal di luar dari rumah kita masing-masing, yang sedang bikin hancur-hancuran keluarga kita, daerah kita. Masing-masing keluarga bertanggung jawab. Saya sudah pernah menyampaikan kepada anak-anak peserta didik saya di SMTK ini, silakan kamu cetak anak banyak-banyak. Tetapi terakhir, dari sekian yang kita sudah cetak anak banyak-banyak, berapa orang yang sudah menuju ke neraka, berapa orang akan naik ke surga? Tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab kita bersama. Berapa orang yang ada menuju ke neraka, berapa orang akan naik ke surga? Adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab Bapak dan Mama di rumah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Yang berikut adalah kita semua wajib menjaga dan melestarikan alam Dogiai. Yang tadi dekorasi mereka sudah bawanya agar supaya Dogiai ini diberkati Tuhan. Alam ini diberkati Tuhan. Ada lebih banyak. Kita menjadi sumber bagi kabupaten lain. Alam kita di Dogiai, kalau boleh hari ini stop sudah, bakar-bakar rumput, bakar-bakar hutan itu stop.
Jual-jual tanah itu stop, karena kita hidup dari sini. Kita ada di sini dengan demikian melalui kelestarian alam kita ini dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kita juga wajib saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Ada hak orang, ada hak dan ada kewajiban. Dua-dua ini tidak bisa dipisahkan dalam setiap tindakan, setiap perbuatan kita. Sebab itu kita semua wajib untuk menjaga hak asasi manusia. Hari ini Dogiai, Kabupaten Dogiai, Papua terjual oleh karena bagian ini tidak jaga baik. Hak orang untuk hidup, hak orang untuk menikmati alam. Termasuk Pak PJ biasa bilang, mungkin ini tanah ini orang lain punya yang sudah meninggal, tetapi karena kita ambil sehingga alam tidak untuk kita dan seterusnya. Masyarakat kita yang tidak bersalah jadi korban di Kabupaten Dogiai karena tidak melihat dan tidak ada hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, kita adalah kita semua wajib aktif berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian 3 hal ini menjadi renungan kita dalam Natal tahun ini, juga merefleksikan kita dalam pelaksanaan tugas kita di tahun 2025 ini, bahwa kita sepakat bersama dan bertindak bersama. Jangan saling menonton. Pak PT jalan sendiri, Sekda jalan sendiri juga tidak. Kepala dinas jalan sendiri dan kebawahnya jalan sendiri juga tidak. Dan seterusnya. Gereja jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri tidak. Untuk menyalin hubungan ini, Pak PT sudah tetapkan jadwal ini. Bagaimana pemerintah daerah bekerja sama dengan gereja-gereja melalui ibadah. Sehingga ada hubungan kerja, saling kerjasama antara pemerintah dan gereja, masyarakat itu bisa kita jaga. Jemaat yang Yesus kasihi. Kemudian yang kedua tadi itu adalah menjadi pembawa saksi yang benar. Jangan ada yang sebarkan informasi di WA itu yang tidak betul. Kalau yang tidak betul itu nanti yang lain tindakan lain. Jangan ada yang menjadi provokator di belakang layar yang menghancurkan Dogiai dan seterusnya. Kemudian yang terakhir tadi adalah bagaimana kita bisa dengan semangat baru melaksanakan tugas-tugas di tahun 2025 ini sebagai PJ Bupati, sebagai Sekda, sebagai kami kepala-kepala dinas, badan, sebagai pejabat eselon 3, 4, sebagai masyarakat, sebagai pimpinan gereja. Mari kita sama-sama semangat bersama-sama membangun Dogiai, sehingga Dogiai Dowena itu bisa kita lakukan dalam bentuk kata kerja Dogiai Dowena Abi. Wujudkan Dogiai dengan tindakan dan perbuatan program kita. Firman Tuhan pada siang hari ini saya sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan mengajak kami untuk kami melakukan 3 hal ini sebagaimana yang para gembala sudah lakukan tadi. Sudah mengajak kepada kami untuk kami lakukan. Sebab itu kami mohon Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam hati batin kami untuk mengingatkan kami agar kami tetap bersepakat bersama melakukan sesuatu hal yang baik demi keluarga kami, pemerintah kami, tanah kami di Kabupaten Dogiai, bangsa kami, dan juga menjadi pembawa informasi saksi yang benar, tapi juga untuk melakukan segala sesuatu di tahun dengan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan berkati firman ini terus menerus dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.